Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Elzava Studio. Masih seputar proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat deskripsi proyek. Karena di rapot kita, teman-teman, kalau kita lihat ya, ini rapot yang model ini, yang model seperti ini, di sini ada deskripsi proyek. Nah, di sini udah ada contohnya sebetulnya. Ini ya, ada contoh deskripsi 1 dan deskripsi 2. Kemudian pada bentuk rapot yang ini, teman-teman. Nah, rapot kurikulum merdeka. Ya, seperti ini. Bagaimana cara membuat deskripsinya? Oh, kalau ini berada di sini ya. Bukan di sini. Oke, pada ini. Nah, deskripsinya berada di sini. Oke, langsung saja bagaimana cara mudah untuk membuatnya. Ikuti terus, jangan di skip. Kita siapkan ya. Untuk membuat deskripsi, kita siapkan di sini, teman-teman. Ada tema, ada topik, ada fase, ada dimensi, dan ada capaian fase. Nah, ketika kita sudah punya data ini dari proyek yang kita laksanakan, maka kita bisa meramunya di sini, membuat kalimat berdasarkan data yang ada di sini, teman-teman. Dan kalimatnya mungkin berbeda ya. Jadi teman-teman bisa membuat yang lebih bagus dari yang saya contohkan. Oke, langsung saja ya. Kita cari datanya dulu. Jadi ini saya contohkan, temanya adalah gaya hidup berkelanjutan. Kemudian topiknya mengurangi dan mengolah sampah. Fasenya apa? Kita lihat di sini. Di fasenya kita lihat ini fasenya adalah di sini fase A kelas 1. Oke, kita masukkan fase A kelas 1. Nah, dimensi. Dimensi itu teman-teman bisa mengambil dari buku panduan, dari SKB, SKAP, atau juga dari rapot itu sendiri juga bisa, teman-teman. Misalnya ini ya. Oke, misalnya di sini. Dimensinya yang diambil ada dimensi beriman, kemudian kreatif, dan bergotong royong. Oke, dimensi beriman kita copy, kita masukkan ke sini, teman-teman. Nah, kita masukkan di luar dulu seperti ini ya, karena ada kotaknya ya. Kemudian ini sebentar, ini kita hapus dulu ya. Kemudian kita masukkan ke sini, tinggal diklik aja, kemudian di drag masuk ke sini ya, seperti itu teman-teman. Kalau sudah, ini kotaknya kita hilangkan. Cut. Dimensi pertama sudah masuk. Kemudian kita ambil dimensi yang kedua, adalah kreatif. Kita klik di sini, Ctrl C, kita masuk ke sini, kita pastekan di sini. Nah, tempel di sini, kemudian kreatif kita masukkan. Oke, itu dimensi yang kedua. Kemudian dimensi yang ketiga adalah bergotong royong. Ya, kita klik, kita copy, dan kita masuk ke sini. Kita klik di sini, paste, kemudian kita tarik ke sini, teman-teman. Ya, 3 dimensi sudah masuk. Kemudian capaian fasenya, teman-teman. Capaian fase kita lihat di sini. Yang dimensi capaian fasenya di sini ada membiasakan ini. Nah, ini kita klik, kemudian kita copy juga, kita masuk ke sini di luar dulu ya. Nah, ini kemudian kita blok, kemudian kita drag dan masuk. Seperti itu, teman-teman. Kemudian dari dimensi kreatif, capaian fasenya apa? Ada di sini. Kita klik, kita kopikan, kita taruh di luar dulu.
seperti ini, kemudian kita blok, kita drag tarik ke sini. Kemudian satu lagi adalah ini, bergotong royong, capaian fasenya kita copy, kita masukkan, kita di luar dulu. Setelah itu kita tarik ke sini. Ya, selesai teman-teman. Jadi ini kita udah punya data. Ada tema, ada topik, ada fase, dimensi, dan capaian fase. Nah, sekarang waktunya kita meramu ya dari data-data ini agar nyambung semua. Jadi kalimatnya enak gitu ya. Kalimatnya mudah untuk dipahami. Proyek ini adalah proyek keberapa nanti teman-teman, misalnya di tahun ajaran berarti ya proyek pertama. Misalnya ambil 2 tema berarti yang semester 2 itu yang proyek kedua, seperti itu. Bertema apa temanya ini? Topiknya apa? Ini. Dilaksanakan di mana? Ini. Dalam proyek ini membangun berapa dimensi? Nah, seperti itu. Kemudian dalam proyek ini, nah ini semua. Oke, kita langsung saja. Proyek ini adalah proyek, anggap saja ini awal tahun, jadi proyek pertama ya. Pertama. Kita kasih koma, bertema, temanya ini teman-teman. Nah, temanya ini kita pastekan. Gaya hidup berkelanjutan dengan topik. Topiknya ini teman-teman. Masukkan ke sini. Seperti itu. Oke ya. Kemudian di mana dilaksanakan? Dilaksanakan ini. Fase A kelas 1 masuk. Oh, enggak masuk ya. Ini harus di copy ya, maaf. Copy, masuk ke sini. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Dalam proyek ini membangun berapa dimensi? 1, 2, 3. Berarti yang dibangun 3 dimensi. Seperti itu. Dimensi apa saja? Pertama beriman ini ya. Kita copy, kita pastekan di sini. Oke. Kemudian dimensi kedua kreatif. Kita copy, kita pastekan di sini. Oke. Kemudian yang ketiga ini dan bergotong royong. Kita copy, pastekan di sini. Oke, titik. Nah, dalam proyek ini peserta didik difasilitasi agar terampil atau agar dapat, itu juga bisa ya. Ini pertama, ini nanti nomornya kita hilangkan. Pertama ini. Nah, kita masukkan di sini, nomornya kita buang. Seperti itu. Membiasakan bersyukur itu kan. Kemudian yang kedua, ini yang pertama. Oke. Yang kedua ini kita kopikan, kita masuk, ini angka 2-nya kita hilangkan ya. Kita buang. Oke, jadi seperti itu. Ini huruf kecil. Kemudian yang ketiga ini dan yang ketiga ini kita kopikan, paste, masuk di situ dan selesai. Jadi misalnya dibikin merah-merah seperti ini. Proyek ini adalah proyek ini merah pertama. Temanya apa? Gaya hidup berkelanjutan, merah. Kemudian topiknya apa? Mengurangi dan mengolah sampah, merah. Ini kita bikin kecil aja. Ini ya, kita bikin kecil. Kemudian dilaksanakan fase A ini, merah. Dalam membangun tiga dimensi. Dimensinya apa? Ini kita merah-merah. Oke, merah semua.
Kemudian dalam proyek ini peserta didik difasilitasi agar terampil. Ini merah semua sampai selesai. Nah, kalau sudah ini kita samakan dulu. Seperti ini teman-teman. Nah, dari deskripsi yang udah jadi ya tinggal dimasukkan saja. Ini tinggal copy. Ya, tinggal copy kita masukkan ke sini teman-teman. Deskripsinya tadi di mana? Deskripsinya di sini. Oke, seperti itu. Jadi kalau yang ini teman-teman memasukkannya pastenya di atas ya. Di sini ya. Nah, di blok kemudian paste di situ. Kalau yang rapot satunya, nah, ini coba kita lihat rapot satunya di sini ya. Ini juga sama di atas. Oke, kita pastekan. Nah, seperti itu teman-teman. Sudah jadi. Oke, jadi untuk membuat deskripsinya seperti itu. Sekali lagi ingat-ingat ini modalnya ada tema, topik atau proyek, fase, dimensi, dan capaian fase. Semoga teman-teman paham dan video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.